Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan dan dipertemukan kembali di channel ini. Semoga perjumpaan kita ini akan dicatat sebagai amal ibadah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat dan salam tak lupa selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya untuk sahabat-sahabat semua yang sedang menonton, semoga Allah selalu memberikan kesehatan lahir maupun batin, dilapangkan rezekinya, dimudahkan dalam segala urusan, dipanjangkan umurnya, dan dijaga setiap waktunya selalu dalam kebaikan, baik di dunia, baik di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Obropedia yang dirahmati Allah, pernikahan bisa diartikan suatu perjanjian suci antara laki-laki dan perempuan yang dilanjutkan pada hubungan yang menjadi halal. Dalam sebuah pernikahan tidak hanya menyatukan dua orang antara seorang laki-laki dan perempuan saja, tetapi juga menyatukan dua hubungan keluarga. Namun tak jarang sebuah rumah tangga retak karena hubungan mertua dan menantu yang tidak akur. Apa yang dilakukan oleh mertua kepada menantunya ternyata bisa menjadi dosa besar. Dari sekian banyak dosa yang mertua lakukan kepada menantunya, setidaknya ada 3 dosa besar yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alasan Allah sangat tidak menyukai 3 dosa besar mertua kepada menantunya tersebut karena salah satunya bisa menjadi penyebab perceraian sang anak, sehingga pantang bagi seorang mertua berbuat 3 dosa besar tersebut kepada menantunya. Lantas apa saja 3 dosa besar mertua kepada menantunya yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Yang pertama adalah menuntut menantu agar sesuai keinginan mertua. Tidak semua menantu akan bisa melakukan segala hal, sebab pada dasarnya manusia memang memiliki kekurangan dan kelebihan. Ada menantu yang pintar dalam mencari nafkah, namun ia kurang pandai dalam mengurus anak. Selain itu ada juga menantu yang pintar memasak dan pandai menjaga anak, namun kurang bisa mencari uang. Pada intinya, sulit bagi seorang menantu untuk bisa selalu memenuhi semua keinginan mertuanya. Dan bila ada seorang mertua menuntut menantunya karena tidak sesuai keinginannya, maka sang mertua telah berbuat dosa. Sebab mertua yang suka menuntut menantunya hanya akan menyebabkan sebuah pertengkaran. Dari pertengkaran tersebut besar kemungkinan akan terjadi hal yang tidak baik dan berujung pada perbuatan dosa. Maka tidak heran bila mertua yang suka menuntut menantunya dikatakan sebagai dosa besar yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua adalah ikut campur urusan rumah tangga anak dan menantu. Tanpa disadari, seorang mertua terkadang suka ikut campur dengan urusan rumah tangga anak dan menantunya.
Dan hal ini termasuk perbuatan dosa yang paling tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena bisa berakibat sangat buruk. Pada dasarnya, anak yang sudah menikah, maka ia akan menjadi tanggung jawab pasangannya. Dan sebagai orang tua, kita tidak boleh ikut campur dengan urusan rumah tangga anak dan menantu, terkecuali anak atau menantu meminta bantuan dan nasihat terkait urusan rumah tangga mereka. Yang sudah banyak terjadi karena mertua ikut campur dalam urusan rumah tangga anak dan menantunya, malah hal ini berdampak buruk. Kehidupan rumah tangga anak dan menantu akan menjadi kurang harmonis dan sering terjadi pertengkaran. Bahkan tidak jarang mertua yang suka ikut campur dalam urusan rumah tangga anak dan menantunya menjadi penyebab perceraian sang anak. Maka dari itu tidaklah heran bila anak yang sudah menikah dianjurkan agar tinggal terpisah dengan orang tuanya. Dosa yang ketiga adalah memandang rendah dan menceritakan kejelekan sang menantu. Sebagai seorang manusia, tentu setiap menantu pernah membuat kesalahan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Menantu juga pasti memiliki sifat dan perilaku yang tidak semuanya baik di mata mertuanya. Walau demikian, seorang mertua tidak boleh merendahkan dan menceritakan kejelekan menantunya kepada orang lain. Sebab mertua yang suka menjelekkan menantunya akan menjadi dosa besar seorang mertua kepada menantunya. Dan dosa besar mertua kepada menantunya ini sangat tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, seburuk apapun seorang menantu, jangan sampai menceritakan kejelekannya kepada orang lain. Akan lebih baik jika sebagai mertua mampu menasihatinya dan mengajari menantu ke hal yang lebih baik. Demikian yang bisa kami sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga kita semua bisa mengambil sebanyak mungkin manfaat dari apa yang kita bahas di pertemuan kali ini. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.